sehat semua, karena saya agak khawatir juga ya kalau drop nanti mudah kalau ada ini mudah kena gitu ya, kalau ada virus ataupun penyakit lainnya, kalau kecapean atau stamina-nya turun mudah kena gitu, itu yang saya khawatirkan. Kayak kondisi di 57 kayak kemarin beberapa ada bergantian tuh hasil tesnya ya. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi ini udah pada vaksin gitu ya, lebih ringan dan lebih cepat sehat kembali. Ya. Padahal baru kemarin saya senang banget bisa ketemu di kampus ya. Diskusinya seru kalau langsung. Oke, sambil menunggu temannya yang lain hadir, saya coba share screen. Nah, sudah terlihat kah? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, kita coba lihat bagaimana penyusun rangka pemikiran ya. Penelitian. Saya coba slideshow dulu. Ini minggu lalu kan kita sudah mempelajari ya bagaimana mendesain suatu penelitian, bagaimana metodologi yang bisa kita susun, gitu ya. Nah, setelah kita tahu bahwa kita mau penelitian apa, kemudian desain penelitiannya mau penelitian apakah itu berbentuk historis gitu ya, penelitian deskriptif dan berbagai bentuk penelitian lainnya atau bahkan mungkin ada literatur review gitu. Kita coba lihat dulu bagaimana memulai satu rencana penelitian dengan menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis. Ya, karena kerangka pemikiran ini penting yang nanti akan menuntun langkah-langkah kita pada saat menyusun pertama proposal, yang kedua metodologinya, mendesainnya yang seperti apa. Nah, jadi menyusun kerangka pemikiran ini kita perlu outline. Ya, bagaimanapun kalau kita tidak menuliskan outline-nya, kemarin sempat ya di kelas ada yang nanya juga ya, gimana gitu supaya tidak melebar kemana-mana. Kita perlu membuat outline. Sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga penting tuh membuat outline ya. Kita tuh mau apa sih hari ini? Ya, jadi membuat poin-poin hari ini mau ini, list gitu kan. Nanti kalau sudah selesai kita checklist. Itu juga salah satu outline dari aktivitas kita nih. Kadang-kadang kita menuliskan apa yang harus saya kerjakan gitu kan. Nah, itu juga sama kayak di dalam penelitian ini, kita harus menyusun dulu apa sih sebenarnya yang akan kita teliti. Nah, terus latar belakangnya tuh apa gitu. Nah, itu kita susun dalam sebuah kerangka pemikiran. Ini memerlukan outline dari pertama mengidentifikasi masalah. Kemarin saya sudah sampaikan ya di kelas bahwa kalau ketika penelitian itu kita mencari-cari isu, mencari-cari masalah yang mungkin perlu kita teliti, perlu kita cari solusi gitu ya. Jadi kalau dalam masa penelitian kita cari-cari masalah. Kalau hari-hari normal kita biasanya menghindari masalah, nggak mau ada masalah ya. Tapi kalau sudah mau penelitian, mau nggak mau kita harus cari masalah. Masalah apa yang mau saya teliti, mau saya analisis, ya. Nah, jadi dalam mencari isu atau hal yang akan diteliti, masalahnya bisa saja misalkan masalah-masalah yang berupa filosofis,
norma-norma untuk penelitian-penelitian sosial, misalnya, ya. Bisa juga berupa kebijakan, kan ya. Kebijakan apa yang akan diterapkan. Kemudian kebijakan itu kan berupa peraturan juga bisa, ya. Misalkan dari data-data yang kita miliki, katakanlah memerlukan solusi. Solusinya salah satu adalah penerapan kebijakan. Kebijakan seperti apa yang perlu kita ambil atau yang perlu pemerintah ambil melihat suatu permasalahan. Itu juga sebuah penelitian yang nanti hasilnya mungkin bisa diadop oleh pemerintah untuk diterapkan. Kemudian yang bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah itu artinya ada ketidaksesuaian dengan hukum atau teori. Nah, tentunya kita tahu di mana posisi ketidaksesuaiannya, tentunya kita harus memahami teoritisnya ya. Nah, kita memahami hukum-hukum yang berlaku atau teori-teori yang berlaku. Sehingga nanti kalau ada ketidaksesuaian, oh kita lihat nih, harusnya seperti apa. Tetapi ilmiah itu tidak harus selalu mempermasalahkan ketidaksesuaian dengan hukum atau teori. Penelitian ilmiah itu bisa juga berupa seperti kemarin pernah saya singgung di kelas, ada science for science. Jadi misal nih ada satu model gitu ya, kira-kira ini kalau model kemarin saya lebih banyak menyinggung model hidrologi gitu ya. Kira-kira kalau model kita menduga debit air sungai misalnya, kira-kira kalau di hulu itu dibuka daerahnya menjadi sebuah area pemukiman, berapa besar pengaruhnya terhadap perubahan debit sungai, misal, ya. Nah itu juga kan kita melihat bagaimana perubahan satu parameter mempengaruhi output atau mempengaruhi parameter yang lain. Itu juga bisa jadi sebuah kondisi yang bisa kita teliti. Jadi itu keilmiahannya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua setelah kita mencoba mengidentifikasi masalahnya adalah pelingkupan atau scoping. Ya, scoping itu kita pilah-pilah isu yang akan dijadikan objek penelitian. Misal tadi identifikasi masalah. Ada masalah apa? Masalahnya banjir misalnya ya. Banjir di Das Ciliwung, bukan? Itu kan cukup luas tuh permasalahan itu. Tetapi terjadi misalnya setiap tahun. Nah, sekarang kita mau melihat dari sisi mana penelitian ini, gitu ya. Jadi kita coba buat pelingkupan. Oh, saya ingin melihatnya dari sisi luasan area tempat recharging area di daerah hulu misalkan gitu ya. Ya udah di situ saja ya. Jadi kita pilah tuh, kita hanya ingin melihat di situ. Kalau hanya ingin melihat di situ berarti apa? Berarti kondisi-kondisi lain ya, jadi sepanjang das tersebut mungkin kita asumsikan atau kita abaikan gitu ya. Nah, itu. Jadi dalam pelingkupan ini kita membatasi area penelitian. Atau misal kita ingin melihat pengaruh dari limbah-limbah rumah tangga terhadap kualitas air yang lewat di das itu, misalkan gitu ya. Nah, berarti kita ambil asumsinya adalah dari daerah hulunya itu aman. Misalkan ya kita asumsikan. Jadi kita hanya scoping pelingkupannya khusus melihat isu tentang kualitas air ya dari akibat pengaruh limbah-limbah domestik misal. Jadi kita batasi di situ. Atau kita lihatnya di hilir misal. Di hilir kalau kita mau melihat bagaimana debit atau bagaimana penerimaan air di hilirnya, apa yang mau kita batasi? Jadi kita akan abaikan mungkin daerah hulunya. Atau bisa saja kita abaikan daerah tengahnya. Tapi kita hanya melihat daerah hulu dan hilir. Bagaimana pengaruh kondisi daerah hulu terhadap penerimaan di daerah hilir. Jadi yang tengah-tengahnya kita abaikan. Nah itu, jadi pelingkupan itu kita harus betul-betul memilah wilayah-wilayah mana yang akan diteliti atau parameter-parameter mana yang akan menjadi titik fokus penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah perumusan masalah. Nah, kalau kita sudah membuat pelingkupan, kemudian kita coba membuat dugaan atau perakiraan tentang faktor penyebab kenapa masalah itu ada. Misal, banjir di hilir itu dikarenakan adanya lahan-lahan recharging area di hulu terbuka. Misalnya. Nah, tadi kan,
Jadi itu ada perumusan masalahnya, sehingga nanti kita lihat hanya 2 lokasi itu objeknya. Kemudian atau kualitas air di daerah hilir ini menurun karena adanya kontribusi dari limbah-limbah domestik misalkan. Nah, kemudian kita bisa merumuskan masalah itu dan menunjukkan membahas mengenai perakiraannya, dugaan kita, hipotesis kita. Ya. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan aja di tengah-tengah, tidak apa-apa ya. Nah, kita masuk ke kerangka pemikiran. Kita masih ingat mungkin ya di minggu lalu bahwa ada identifikasi masalah, gitu ya. Ada perumusan, ada tujuan, ada hipotesis, gitu ya. Kemarin itu identifikasi masalah dan apa nih sebelum sampai ke tujuan. Ini yang disebut dengan kerangka dasarnya adalah ini. Kerangka dasarnya. Untuk sebuah pemikiran, kerangka dasarnya adalah ini. Ya. Setelah kerangka pemikirannya fix gitu ya, baru kita lanjut ke tujuan, hipotesis, dan kemudian pelaksanaan penelitian itu sendiri, lalu kesimpulan dan saran. Dan ini adalah kerangka pikir yang harus kita bangun sebelum sampai kepada pelaksanaan penelitian. Ini contoh, misal, identifikasi masalah hasil tanaman sangat beragam dari musim ke musim. Apa sih faktor penyebabnya? Kenapa misalkan kalau musim hujan, bisa juga misal selain hasil, ini bisa juga berkaitan dengan kualitas misalnya, atau berkaitan dengan harga. Katakanlah misalkan kenapa pada musim hujan, kemudian harga sayur mayur melambung tinggi misalnya gitu ya. Ini kan berkaitan antara ekonomi dengan iklim ya. Kenapa gitu? Apa faktor penyebabnya? Nah, di sini kita mencoba mengidentifikasi masalah. Kemudian pelingkupan. Nah, di sini dari sekian banyak masalah yang muncul, kemudian tadi seperti saya sampaikan, dibuatlah lingkup kajian mana yang akan kita fokuskan. Setelah itu baru ke perumusan masalah. Jadi yang disebut dengan kerangka pemikiran dasarnya adalah ini. Kalau ini sudah terbangun dengan baik, maka kita masuk ke tujuan. Oh, jadi penelitiannya harus seperti apa? Tujuan penelitiannya apa gitu. Jadi tujuan penelitiannya mempelajari hubungan antara hasil produksi tanaman atau hasil tanaman dengan curah hujan. Karena musim ini ditentukannya oleh perbedaan jumlah curah hujan ya, pada umumnya seperti itu. Kemudian hipotesis yang ada adalah bahwa keragaman hasil tanaman dapat dijelaskan oleh keragaman curah hujan. Nah, ditambahkan yang diterima selama fase vegetatif. Kita tahu ini dari mana? Kita tahu ini tentunya dari literatur-literatur yang kita baca. Nah, setelah itu dilakukanlah penelitian. Ini ada dari putus-putus, dilakukan penelitian, perlakuan, dan sebagainya, ataupun mungkin dari data-data yang ada sekunder. Kemudian didapatkan simpulan bahwa lebih dari 65% keragaman hasil tanaman dijelaskan oleh keragaman hujan selama fase vegetatif aktif. Jadi ini adalah hasil dari penelitian kita. Ya, kalau ini kan hasil kita studi literatur, melihat teori-teori dan sebagainya ya. Kalau ini adalah hasil studi kita, hasil penelitian muncul, kemudian apa saran yang bisa kita sampaikan setelah melihat simpulan penelitian. Ya. Nah, kerangka teori dan hipotesis ini perlu dipahami ya. Jadi dalam menyusun kerangka pemikiran ini perlu dipahami tentang teori dan hipotesis. Ya. Jadi teori adalah sekumpulan pemikiran atau konsep, definisi atau usulan yang saling berkaitan untuk menjelaskan sebuah fenomena, ya, dengan cara menspesifikkan hubungan antar berbagai peubah. Jadi misalkan teori yang berkaitan tadi dengan ini ya. Nah, dengan ini, kok tanaman itu hasil produksinya beragam atau terjadi perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Mengapa? Apa teori yang bisa kita pahami? Konsep-konsep apa? Ya. Jadi kita harus lihat dulu bahwa tanaman ini produktivitasnya ditentukan oleh apa? Apakah curah hujan, radiasi dan sebagainya. Ya. Kemudian dihubungkan antara bagaimana curah hujan ini mempengaruhi mekanisme produktivitas dalam tanaman. Ya, tentunya kalau kita mempelajari mengenai
agronomi gitu atau mungkin hortikultura, maka di dalamnya akan kita ketahui itu ya fase-fase mungkin kita perlu tanaman itu perlu air seberapa banyak begitu ya, seberapa banyak perlu airnya pada fase yang mana gitu kan, yang menentukan nanti produktivitas. Karena antar satu tanaman dengan tanaman yang lain akan berbeda ya. Nah, jadi teori-teori ini harus kita jelaskan dulu. Ya, kenapa sampai kepada ujungnya kenapa kita mengambil tujuan tadi, tujuan yang ini. Mempelajari hubungan antara hasil dengan curah hujan. Jadi konsep-konsep dasarnya harus kita pahami. Dan itu dari mana? Dari membaca ya literatur, ditelusuri gitu ya. Jadi membangun kerangka pemikiran ini harus ditunjang oleh kerangka teori ya, dan nanti didukung oleh hipotesisnya. Nah, kerangka teori bagaimana kita tahu ya, kita harus membaca atau kita mempelajari itu selama perkuliahan ya. Ya tadi misal tentang debit air di dasar tertentu gitu ya. Nah, kan selama perkuliahan Anda dapat ya hidrologi, analisis hidrologi atau hidrometeorologi, bahwa curah hujan diterima oleh tanah gitu ya. Di tanah terjadi infiltrasi dan proses infiltrasi ini ditentukan oleh jenis-jenis tanahnya. Gitu. Jadi nanti hal itu juga akan memberikan gambaran kepada kita, oh berarti kita harus tahu nih jenis-jenis tanah atau struktur tanah di area tersebut seperti apa, agar kita bisa melihat bagaimana proses air itu masuk ke dalam tanah dan kemudian mengalami perkolasi masuk ke air tanah ya, dan kemudian menjadi satu data ketersediaan air tanah misalnya. Berarti konsep-konsep itu harus kita pahami ya. Jadi tidak hanya sekedar oh ada hujan sekian, ada debitnya sekian, ada rumus ini, cukup. Itu enggak cukup. Pemahaman tentang teori dasarnya harus Anda pegang agar kerangka pemikirannya sempurna, gitu ya. Kita tahu dengan kerangka pikir seperti ini, maka tujuannya adalah ini. Setelah kita tahu tujuan, maka kita rancang metodenya seperti apa agar tujuan itu tercapai. Jadi metode itu kan alat untuk mencapai tadi, untuk mendapatkan hasil atau output sesuai tujuan ya. Jadi artinya gini, ketika kita misalkan ingin melihat ini nih, hubungan antara hasil tanaman dengan curah hujan, ya tentunya data-data yang diperlukan atau dalam metodologi itu, kita harus melihat data-data hujan gitu ya, kemudian apalagi itu data-data tanaman, apa yang akan kita hubungkan. Gitu. Jadi kerangka teori atau kerangka pemikiran ini akan menentukan bagaimana metode-metode yang kita ambil nanti dalam penelitian. Nah, teori adalah generalisasi atau seri generalisasi di mana kita mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan cara yang sistematis. Jadi teori ini harus secara sistematis disampaikannya. Ya. Kadang kan kita tidak sistematis nih, random. Kemarin kita cerita tentang random ya. Kita tahu oh ini nih pengaruh musim terhadap harga-harga sayuran tadi ya. Misalnya. Kita kan kadang mungkin bisa berpikir random. Oh itu karena jauh nih, jauh lokasi panennya gitu kan. Oh karena membusuk nih, atau oh karena hasil produksinya memang kurang. Jadi kalau kita memahami teori dasarnya, maka kemudian akan mengalir secara sistematis ya, sehingga nanti kita akan mudah menyampaikan dan kemudian orang akan memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian menurut Baby 89 ini teori suatu penjelasan yang sistematis. Jadi memang di sini sistematis ini perlu kita garis bawahi gitu ya. Bahwa teori itu penjelasan yang sistematis. Kalau tidak sistematis bukan teori namanya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian bagaimana peran teori dalam penelitian? Ini memberi kerangka pemikiran bagi penelitian. Ini jelas tadi ya saya sampaikan bahwa kalau tidak tahu teorinya, maka kita tidak akan bisa membangun kerangka pemikirannya. Kalau kita tidak paham teorinya, kita akan sulit membangun kerangka pikir. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu ide itu bisa muncul tanpa melihat data. Ya, artinya tanpa melihat data yang ada, bisa juga
kita sudah punya data sekunder, kemudian kita liatin ini kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Kemudian kalau dengan memiliki teori-teorinya, maka kita bisa menjelaskan data tersebut. Tapi bisa juga misalkan muncul tanpa data yang historis yang panjang, tapi kita melihat di lapangan misalkan, tuh kalau musim hujan biasanya harga sayuran turun gitu. Penyebabnya apa sih? Gitu kan? Jadi nanti akan kalau kita memahami teoritisnya, maka kita akan bisa oh ternyata ini kalau hujan ini berpengaruh terhadap ini, gitu kan, terhadap misalkan produktivitasnya akan kenapa produktivitasnya berkurang pada saat musim hujan, misalkan. Karena ternyata tanaman ini adalah tanaman yang butuh radiasi tinggi. Misalkan. Nah itu kan teori ya, teori yang kita dapat pada saat perkuliahan, pada saat kita membaca literatur-literatur. Seperti misal padi, ya tanaman padi. Tanaman padi itu memerlukan curah hujan yang rendah pada saat masa-masa pengisian bulir. Ya, jadi harus ada di musim kemarau pada saat pengisian bulir padi. Nah, kalau pada saat fasenya mengisi bulir padi itu hujan terus-menerus, katakanlah misal ada fenomena La Nina, gitu ya, maka kemungkinan besar proses pengisian bulir padinya akan gagal. Sehingga nanti akan menyebabkan panen juga berkurang gitu. Nah, dari mana kita bisa membahas itu? Dari teori yang kita dapat. Ya, sehingga kita bisa membangun kerangka pemikiran itu. Bisa dipahami ya? Bisa? Ada yang mau nanya nggak? Halo. Bertanya Bu. Ya. Ini Bu, terkait tadi yang pelingkupan atau scoping, tadi di contoh itu dibahas mengenai yang dasnya Bu, yang di hulu sama di hilir. Nah, bagaimana kalau misalkan yang di daerah aliran sungai yang di tengah-tengahnya itu berpengaruh? Apakah dimasukkan dalam penelitian atau enggak Bu? Nah, tergantung nanti Anda scoping tadi ya, pelingkupan. Gitu. Kalau misalkan Anda ingin secara keseluruhan apa yang mempengaruhi debit air sungai di hilir, ya, Anda bisa saja semua dari mulai karakteristik daerah tangkapan, ya, kemudian karakteristik wilayah yang dilalui sehingga mempengaruhi ini. Itu bisa. Atau karena Anda nggak punya data, bisa saja Anda abaikan atau Anda asumsikan. Ini tergantung nanti ya. Gitu. Baik Bu. Ya, iya. Ada yang lain? Jadi mudah-mudahan kita memahami bahwa teori yang kita yang mendasari penelitian kita itu harus kita pahami agar dapat dibangun kerangka pemikiran. Ya. Tidak ujuk-ujuk. Ya. Kenapa penelitian ditaruh di tingkat 4? Karena dengan harapan Anda sudah mendapat berbagai teorinya. Gitu. Enggak ditaruh di tingkat 2, di tingkat 3 seperti sekarang. Tapi kalau memang Anda sudah siap, ya bisa saja misalkan memulai penelitian dari sekarang sambil berjalan gitu ya. Yang pasti kerangka pemikiran harus dibangun, teorinya juga harus lengkap. Gitu. Kemudian membantu peneliti dalam menyusun hipotesis. Nah tadi kan seperti saya sampaikan juga, tanpa teori dasar kita mungkin nggak akan bisa menyusun hipotesis ya karena nggak tahu ilmunya misalnya gitu ya. Kemudian memberi landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta. Ini jelas nih. Ya, data dan fakta yang kita dapatkan, ya, itu perlu kita pahami. Nah, kalau kita tidak tahu teorinya, misal nih, saya kasih ke Anda data kualitas udara, ya, data konsentrasi pencemar di udara ambien. Saya kasih aja ke Anda. Anda belum pernah mempelajari tentang pencemaran udara. Kira-kira Anda bisa menyampaikan seperti apa? Apa yang bisa Anda sampaikan ketika melihat sebuah data, walaupun sebenarnya Anda belum tahu, belum pernah memahami atau mempelajari teori dasarnya. Apa yang bisa disampaikan? Nggak ada yang bisa disampaikan, Bu. Nggak ada. Ada, Jihan. Yaitu datanya.
Ya. Iya, misalkan konsentrasinya 100 mikrogram per meter kubik gitu ya. Kita pasti hanya akan bisa menyampaikan, oh konsentrasi PM2,5-nya 100 mikrogram per meter kubik. Lalu maknanya apa? Nggak tahu. Gitu kan? Kalau kita tidak punya teori dasar, gitu ya Mbak Jihan ya. Iya, Ibu. Terus faktanya apa? Ya itu tadi, kalaupun misalkan ada data yang menunjukkan, oh kalau 110 mikrogram per meter kubik ini gambaran di lapangannya kayak gini nih, ternyata debunya gitu kan, bisa kelihatan misalkan seperti ini. Lalu apa yang kita maknai dari data dan fakta itu? Ya kita hanya bisa menyampaikan pada saat konsentrasinya sekian, ini data foto di lapangannya begini nih. Nanti kalau ada orang yang menanyakan, kenapa begitu? Tidak tahu, gitu kan? Tapi kalau kita tahu teorinya, kita bilang, oh ini mempengaruhi jarak pandang, gitu ya. Atau misalkan, oh karena ada radiasi matahari, kemudian debu-debu di bawah itu terangkat, gitu ya. Kemudian terukur di udara itu tinggi konsentrasinya dan mempengaruhi jarak pandang kita, misalkan. Jadi ada narasi yang bisa memaknai data dan faktanya. Kalau kita memahami teori, kalau tidak ya tidak akan tahu. Atau misalkan tahu nggak dampak dari kualitas udara yang buruk itu terhadap kesehatan? Tidak tahu misalkan. Kalau kita tidak punya teori dasar, kita tidak akan bisa memaknai. Menurut Anda, kok ini dibilang bahaya angka 80 misalkan? Kenapa? Karena dia tidak tahu teorinya, ya mungkin dia tidak akan bisa menjelaskan. Gitu ya. Jadi teori ini akan memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta. Oleh karena itu pada saat penelitian diharapkan apa yang Anda teliti itu teoritisnya Anda sudah pegang, gitu ya. Kemudian mendudukan permasalahan penelitian secara logis dan runut karena adanya teori tadi. Ya, jadi tidak loncat-loncat gitu ya. Jadi ketahuan tuh ketika menulis kerangka pemikiran misalnya. Kalau yang tidak terlalu memahami teoritisnya, pasti akan loncat-loncat tuh antar alinea, tidak akan runut ya. Membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Ya, jadi ketika sudah ada data, hasil, kalau tadi saya sampaikan, kalau kita sudah tahu teori, mungkin kita kenapa begini, kenapa begitunya nggak akan bisa kita jelaskan ya. Tetapi setelah melihat data, karena kita tahu teorinya, oh ini kayaknya ini nih penyebabnya nih, gitu. Kalau nggak salah, menurut literatur A gitu kan, kalau terjadi stabilitas atmosfer yang tidak stabil, kondisi tidak stabil, maka akan terjadi satu pengangkatan massa udara nih gitu kan ke bagian atas secara vertikal gitu. Kemudian ini bisa jadi terjadi terukurnya partikulat-partikulat tinggi, atau tapi kenapa yang ini misalkan rendah pada saat siang hari? Oh, karena terjadinya pencampuran sehingga konsentrasinya berkurang. Nah, itu kan dari mana kita dapatnya? Itu karena kita memahami teori dasar. Kemudian memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Ya, ini juga penting, memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Membantu mendudukkan secara tepat dan rasional dalam sintesis, ya, mensintesis dan mengintegrasikan gagasan. Oke, jadi peran teori sangat penting dalam penelitian, terutama dalam membangun kerangka pemikiran. Nah, kembali saya tekankan bahwa apabila Anda mau penelitian, apakah itu tentang air, tentang tanaman, tentang udara, maka teori dasarnya harus dipegang, ya, harus difahami dengan baik. Hanya biasanya kalau saya ada mahasiswa yang ingin penelitian, di pertama kali itu saya suka minta mahasiswa ini membaca jurnal-jurnal yang membahas penelitian-penelitian sejenis, gitu ya. Satu, yang kedua membaca buku-buku teks yang memuat teori-teori dasar dari konsep tersebut. Itu. Kemudian prosedur penyusunan teori, bagaimana prosedurnya? Tentunya yang pertama adalah kajian pustaka, itu yang tadi saya sampaikan.
tanpa mengkaji pustaka, kita mungkin akan sulit ya untuk bisa menyusun sebuah teori. Maka yang pertama adalah kajian pustaka, lalu sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dengan yang lain. Ini biasanya tahap ini ada di magister biasanya ya, di pasca sarjana, sintesis itu. Menyusun kerangka pemikiran secara logis, runtut, dan rasional. Nah, ini biasanya bisa berdasarkan teks-teks, buku teks yang memuat tentang teori dan juga berdasarkan kajian pustaka, misalkan literatur jurnal yang menunjukkan bagaimana update atau perkembangan keilmuannya. Kemudian merumuskan hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis. Kalau ini untuk menyusun teori baru, ini bisa hasil dari penelitian ini menjadi merumuskan teori baru. Tapi kalau untuk S1 tidak seperti itu, tidak perlu untuk merumuskan teori baru. Cukup misalkan mendukung satu teori yang lama atau mendukung satu rumusan-rumusan yang sudah ada gitu ya. Melihat bagaimana proses itu berjalan, misalkan ya dari teori-teori itu, nah ini untuk tahapan sarjana S1. Kalau untuk magister atau terutama untuk doktoral, nah merumuskan teori baru ini menjadi sebuah yang disebut dengan novelty, kebaruan, gitu ya, kita harus ada. Nah, jadi untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan keterkaitan dengan permasalahan yang ada. Jadi memang pustaka itu juga jangan asal ngambil. Ya, sering saya melihat pustaka diambil judulnya tidak berkaitan dengan penelitian kita. Hanya ingin mengambil atau mencuplik apakah itu tentang statistik gitu ya. Kadang seperti itu. Padahal kalau Anda ingin mengambil rumusan statistik, ya ambillah buku tentang statistik atau jurnal tentang statistik gitu. Jadi ini penting. Prinsip kemutakhiran. Prinsip kemutakhiran, Anda sudah pernah melihat kalau syarat-syarat di jurnal nasional, internasional. Prinsip kemutakhiran menjadi suatu hal yang mutlak. Biasanya dituliskan dengan syarat, misal gini, 80% dari jurnal yang disitasi adalah jurnal terbitan atau pustaka terbitan 5 tahun terakhir. Nah, ini prinsip kemutakhiran. Dan juga keterkaitan dengan permasalahan yang ada. Tapi apakah memang harus seluruhnya 5 tahun terakhir? Biasanya sih tidak. Ya, biasanya dibatasi 80%. Kenapa? Karena kadang-kadang untuk sebuah teori itu kita perlu pustaka-pustaka lama yang mendasarinya. Sebagai teori dasar sekali bisa kita ambil dari pustaka yang lama. Seperti misalkan buku-buku, atau mungkin bisa jadi penelitian tersebut lama terhenti. Tidak banyak yang meneliti. Sehingga kita mau nggak mau mengambil hasil penelitiannya mungkin 10 tahun ke belakang gitu. Itu bisa terjadi. Ya. Tapi kita harus melihat bagaimana jurnal-jurnal itu mensyaratkan kemutakhiran dari literatur. Nah, jika literatur ini beberapa edisi, kalau buku misalkan ya ambil yang terbaru tentunya. Kalau referensi tidak terbit lagi, ya harus terbitan terakhir dan seterusnya. Ya. Nah, kerangka pemikiran, ini 3 poin, identifikasi masalah, pelingkupan, dan perumusan masalah. Contohnya, misal, ya, saya mencoba menyampaikan sebuah contoh tentang kualitas udara. Sekarang kualitas udara itu makin menurun. Misalnya Anda melihat data, kualitas udara menurun, atau misalkan melihat berita-berita, sudah itu menurun ya. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa terkait kualitas udara? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Hari ini adalah Hari Udara Bersih Internasional atau Hari Udara Bersih Sedunia. Ya, saya juga diingatkan tadi malam oleh senior saya gitu. Oh iya ya, besok itu. Ini baru tahun ketiga sebetulnya penetapannya. Ya, tahun ketiga penetapannya dari sejak 2020 ya, 2020 yang pertama, 2021 sekarang 2022. Di 7 September adalah Hari Udara Internasional, ya. Udara bersih, Hari Udara Bersih Internasional.
kualitas udara semakin menurun akibat peningkatan jumlah emisi. Gitu ya. Nah, ini masalah yang kita lihat dan sekarang juga banyak disorot, misalkan terutama di kota-kota besar. Bagaimana pelingkupannya? Kita kalau ingin penelitian, oh ya saya tertarik penelitian tentang kualitas udara. Tapi bagaimana ruang lingkup di mana? Karena kualitas udara ini luas sekali, ya. Bisa tentang emisi, bisa tentang wilayahnya, bisa juga tentang reseptor, gitu ya. Nah, oke lah saya penelitiannya ruang lingkupnya perkotaan atau daerah industri. Nah, mana yang mau dipilih? Silahkan, ya kita ruang. Nah, apa sih yang mau dipermasalahkan? Gitu ya. Yang dipermasalahkan adalah sebetulnya karena misalkan daerah ini ada daerah yang pemantauannya sedikit atau bahkan tidak ada, gitu ya, tidak ada lokasi pemantauan. Lokasi mana yang harus dipantau secara kontinu pada sudara ambiennya? Apakah lokasi pemantauan yang saat ini ada itu sudah tepat? Itu masalah yang perlu dicoba dicari solusi. Maka setelah itu masuklah ke tujuan penelitian, ya. Oh, kalau gitu saya tujuan penelitiannya mau menentukan lokasi yang tepat aja untuk pemantauan kualitas udara ambien yang kontinu, ya. Lalu hipotesisnya apa? Nah, hipotesis ini tidak hanya sekedar ini kan, oh kalau gitu tentuin aja di A, di B, di C gitu ya. Tentunya tidak demikian. Hipotesis penelitiannya apa? Sesuai dengan latar belakang kita dari meteorologi, misalkan setelah kita mempelajari tentang pencemaran udara dan meteorologi, maka ada lokasi tertentu yang rawan mengalami paparan pencemar dengan konsentrasi maksimum. Mengapa? Apa dasar teorinya gitu ya? Dasar teorinya kalau dari sisi meteorologi nih, ada angin utama atau angin yang dominan yang bertiup di satu lokasi itu ke area tertentu. Nah, dikhawatirkan area tertentu yang tempat tujuan angin atau downwind tadi akan menjadi lokasi yang sering terpapar pencemar sehingga lama-kelamaan terakumulasi dan konsentrasinya tinggi. Ya, jadi itu berdasar apa? Berdasar teori yang kita sudah pelajari. Gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam ini ada metode-metode ya, mau pemodelan kah, mau menggunakan mengolah data yang ada gitu ya. Sehingga kemudian didapatkan simpulan. Apa simpulannya? Simpulannya karena tadi tujuannya adalah menentukan lokasi-lokasi yang tepat untuk pemantauan kualitas udara ambien yang kontinu, tentunya simpulannya adalah kita menemukan lokasi-lokasi yang rawan terpapar pencemar dengan konsentrasi maksimum. Gitu ya. Terus saran. Nah, di sini kan ada untuk pemantauan kualitas udara ambien kontinu. Maka sarannya adalah lokasi tersebut dipantau secara kontinu. Jadi ini sebuah kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini harus didasari oleh teori, ya, teori-teorinya atau konsep-konsep dasar. Karena untuk kita melihat ini, nah, ini memerlukan teori-teori. Bagaimana pengaruh faktor meteorologi, ada angin dalamnya, ada curah hujan, gitu ya. Itu akan mendasari bagaimana kita menentukan hipotesis ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah sebagai contoh dari kerangka pemikiran yang dibuat menjadi sebuah bagan. Jadi di dalam penelitian itu kita biasanya ada kerangka pikir dan ada juga alur alur penelitian. Ya, jadi ada kerangka pikir, ada alur penelitian. Itu beda. Kalau kerangka pikir biasanya kita awali dengan sesuatu yang sangat umum. Contoh di sini pembangunan. Oh, berbagai pembangunan terjadi karena ingin meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya, gitu ya. Ada pembangunan. Salah satu proses pembangunan yang perlu ditingkatkan adalah industri. Nah, aktivitas industri ini akan melepaskan emisi pencemar ke udara. Emisi pencemar ke udara ini setelah keluar akan mengalami dispersi. Kenapa? Karena ada kondisi meteorologi yang mempengaruhi, ya. Nah, setelah ada kondisi meteorologinya mempengaruhi dispersi, maka di udara ini akan terukur konsentrasi pencemar tertentu nih, ya. Nah, ini akan didapatkan wilayah-wilayah yang rawan terpapar pencemar udara dengan konsentrasi maksimum, misalkan. Karena apa? Karena tadi ada angin dominan, gitu ya. Ada kondisi-kondisi meteorologi tertentu. Lalu untuk menentukan lokasi harus dipantau,
mungkin tidak ujuk-ujuk, oh ini rawan terpapar pencemar udara maksimum di situ aja gitu ya, di situ aja diukurnya gitu, atau di situ aja ditempatkan stasiun pemantau. Tidak seperti itu, nanti akan jadi pemborosan ya. Kan kalau membuat stasiun pemantau itu biaya, nanti ada upaya untuk maintenance-nya, itu juga perlu biaya, perlu tenaga, perlu waktu. Sehingga harus dianalisis setepat mungkin posisi-posisinya, itu mau berdasar apa. Nah, maka kita bisa tambahkan, ada resiko keterpaparan pencemar udara. Jadi kita mengukur bukan di hutan, gitu ya, kita ukur saja di daerah-daerah yang membutuhkan, seperti misalkan masyarakat, gitu ya, atau di lokasi-lokasi penting. Nah, yang kita bisa menghitung resiko keterpaparan pencemar udaranya. Kita tahu resikonya besar atau kecil dari mana? Tentunya harus ada data-data pendukung, karakteristik penduduk, struktur ekonomi, gitu ya. Baru kemudian kita tentukan, oh ini dari sisi modeling terpapar konsentrasi maksimum, tapi di sini hutan. Apakah kita perlu mengukur? Gitu. Tingkat kepentingannya gimana? Kalau kita perlu mengukur bisa saja, misalkan jadi background, ya artinya menjadi tempat kita analisis nih. Kalau tidak ada siapa-siapa di situ, ya hanya hutan. Atau kecuali kalau kita ingin penelitiannya itu tentang pengaruh pencemar udara terhadap vegetasi, misalkan itu, nah lain lagi ya. Nah, misalkan oke, hutan kita nggak perlu karena kita fokusnya ke, nah ini pelingkupan, fokusnya ke masyarakat, gitu ya. Jadi yang diukur adalah wilayah yang rawan terpapar pencemar udara yang ada penduduknya. Nah, kemudian apakah di setiap lokasi harus? Pertimbangan-pertimbangan ini tentunya harus didasarkan kepada tingkat keperluannya, ya, tingkat keperluannya. Oh, yang dipantau itu yang kira-kira lokasi-lokasi penting, misalkan tempat pendidikan, rumah sakit, misalnya gitu ya. Nah, ini kita bahas dari resiko keterpaparan pencemar. Nah, struktur ekonomi apa hubungannya? Struktur ekonomi terhadap resiko keterpaparan bisa dua hal. Satu, bisa dengan ekonomi yang agak yang menengah ke bawah, maka orang-orangnya kemungkinan akan bekerja di luar, gitu ya, sehingga mudah terpapar. Atau yang kedua dari sisi pemenuhan kebutuhan untuk kesehatan atau untuk daya tahan tubuh, ya, misalkan gini, oh ekonomi menengah ke bawah itu atau yang ekonomi yang rendah itu belum tentu memikirkan masalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Mereka hanya fokus kepada memikirkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan badannya, kebutuhan fisiknya untuk makan. Jadi nanti sangat mempengaruhi. Nah, ini sebagai contoh saja, banyak contoh-contoh lain seperti tadi misalkan tentang DAS, ya, atau mungkin apa penelitiannya yang disenengin, misalkan tentang kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi kerangka pikir itu harus dibangun berdasarkan teori-teori dasar yang kita sudah miliki. Baru kemudian kita di hasil kita bisa mendapatkan, kalau contoh di sini adalah lokasi-lokasi yang lokasi harus dipantau itu sekian titik. Nanti beda lagi pada saat penerapan, apakah iya sekian puluh titik itu akan dipantau? Kan nanti akan baik lagi pasti dari sisi biaya, ya. Kemudian pemantauan itu kan perlu sumber listrik, sumber energi gitu ya untuk menyalakan alat misalkan. Nah, itu kemudian akan menjadi pemilahan-pemilahan lagi ganti gitu ya. Nah, untuk kebijakan, penelitian kebijakan bisa jadi itu nanti akan dilanjutkan penelitiannya. Kalau orang meteorologi bisa jadi hanya sampai sini. Ya, kalau orang meteorologi bisa jadi hanya sampai sini. Tapi kalau orang lingkungan bisa jadi sampai ini. Ya, karena memasukkan karakteristik penduduk, struktur ekonomi gitu ya. Sehingga terjadi resiko keterpaparan pencemar udara. Atau kalau orang kesehatan bisa jadi fokusnya tidak ke lokasi yang dipantau. Misalkan berapa besar resiko terkena, berapa besar resiko munculnya penyakit gitu kan. Nah, berarti sampai sini. Oke, jadi itu kerangka pemikiran. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan nanti pada saat penelitian. Oh iya, saya harus membangun dulu sebuah kerangka pikir agar sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ibu izin bertanya boleh? Izin bertanya tentang rumusan masalah, Ibu. Gimana? Cara yang baik untuk menyusun perumusan masalah seperti apa ya Ibu untuk kita tuh biar fokus gitu terhadap penelitian dan menghasilkan penelitian yang rinci gitu. Apakah kalau dulu tuh harus dipancing dengan membuat pertanyaan kayak 5W1H gitu.
Apakah seperti itu juga, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, jadi rumusan masalah itu memang harus seperti itu, ya, walaupun tidak harus kalau di proposalnya S1 itu tidak harus muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian biasanya gitu ya. Jadi kalau dalam proposal biasanya ada yang disebut dengan rumusan masalah itu muncullah pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya. Secara apa ya? Secara idealnya perumusan masalah itu sesuatu yang menjadi masalah yang ingin kita selesaikan. Itu idealnya, ya. Suatu masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, kemudian agar kita bisa merumuskan, maka kita munculkan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya apa. Tetapi kalau untuk S1 biasanya tidak sampai ke situ, cukup dengan di latar belakang nanti kita melihat aja permasalahan, ya itu kan perlunya pelingkupan tuh di situ, scoping-nya. Contoh misalkan Jihan pengen penelitian apa? Kualitas udara, Bu. Udara misalnya gitu ya. Nah, kualitas udara kan banyak. Tadi saya bilang ya, apakah mau ke kebijakan, apakah mau ke faktor meteorologi, apakah mau ke dampak terhadap masyarakat gitu ya, atau mau ke peralatannya itu sendiri. Nah, sekarang Jihan mau di mana? Mau di kawasan industri, Bu. Ke kawasan industri. Nah, berarti itu pelingkupan tuh. Nah, setelah di pelingkup, saya di kawasan industri saja. Apa yang mau dilihat? Permasalahan apa yang muncul yang Jihan tahu di area industri? Mungkin banyaknya CO2 gitu, Bu, yang menjadikan kualitas udaranya menurun gitu di sana. Misalnya ya, jadi nanti silahkan Jihan membuat perumusan bahwa yang ingin diteliti itu adalah misal berapa besar konsentrasi CO ya. Kalau CO2 itu bukan pencemar sebetulnya. Kalau CO2 itu disebutnya adalah pencemar secara global, jadi bukan yang di permukaan, yaitu untuk greenhouse gas ya nantinya ya. Nah berarti tadi sudah tahu tuh permasalahannya. Nah, apakah permasalahan ini kita selesaikan mau secara misalkan harus begini, harus begitu gitu ya, nanti hasil akhirnya, atau kita hanya ingin melihat. Nah, kita ingin melihat berapa besar sih konsentrasi CO di sekitar industri atau di sekitar kawasan transportasi yang padat lalu lintas gitu. Nah, jadi dalam perumusan masalah itu kita berdasarkan kepada konsep dampak biasanya kalau seperti itu. Ya, permasalahannya apa sih? Permasalahannya adalah kalau konsentrasi ini tinggi, dampaknya begini terhadap lingkungan, gitu. Ya. Nah, apakah pakai tadi pertanyaan-pertanyaan what, why gitu ya, how gitu ya? Itu perlu ya, tapi tidak harus selalu dieksplisitkan, tidak harus selalu disampaikan secara eksplisit gitu. Ya, tentu itu perlu ya di dalam merumuskan satu permasalahan. Yang penting nanti jangan terlalu lebar gitu ya, kemana-mana nanti, karena memang kualitas udara bisa kemana-mana. Tadi yang saya sampaikan, bisa kita nanti apakah ke sumber emisinya, bisa nanti apakah ke masyarakatnya, kesehatan, apakah nanti akan ke kebijakan. Nah, kita harus fokus di mana. Jadi merumuskan masalah itu memang harus disertai dengan konsep-konsep yang mendasari. Gitu, Jihan, ya. Memang harus dibatasi. Ya, tetap harus dibatasi. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan tadi Jihan kualitas udara di kawasan industri. Nah, kalau semisal untuk misalnya industri PLTU, itu baiknya dampak yang dihasilkan terhadap kualitas udara atau misalnya terhadap masyarakatnya, Bu? Dua-duanya penting. Tapi sebagai
orang meteorologi, ya kita teorinya akan beranjak dari situ ya, dari konsep-konsep meteorologi. Nanti bisa jadi dampak terhadap kualitas udaranya. Jadi nanti emisinya itu dilihat tuh arahnya kemana, dispersinya kan berdasarkan kecepatan dan arah angin itu kan dimodelkan. Oh nanti kurang lebih kalau ada PLTU dengan emisi sekian itu pada jarak sekian akan terukur konsentrasi pencemarnya sekian, konsentrasi partikulatnya sekian, SO2-nya sekian gitu ya. Nah itu berarti hanya sampai masalah kualitas udaranya saja. Terus bagaimana Bu? Apakah bisa sampai ke kesehatan masyarakat? Tentu bisa. Tergantung nanti kita mau di mana posisinya. Ya, itu ya saya. Baik Ibu, terima kasih. Penting kalau orang meteorologi, basic meteorologinya tetap harus menjadi major dari penelitian itu, ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita coba lanjut. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjut ya. Jadi pokoknya konsepnya itu saat kita menyusun ke suatu penelitian, kita harus betul-betul menyusun kerangka pikirnya dulu. Kenapa kita penelitian ini? Boleh juga kita mundur ya. Kita punya tujuan penelitiannya tentang X tadi kayak tadi yang disampaikan oleh Jihan dan Elsa. Saya mau penelitian tentang kualitas udara di area industri. Oke, itu berarti global ya, global. Sekarang apa tujuan akhirnya? Oh, saya ingin melihat dampak terhadap masyarakat. Ya. Oke, dampak terhadap masyarakat artinya kita harus tahu konsentrasi yang diterima oleh masyarakat, itu kan? Nah, boleh kita mundur nih. Agar kita tahu konsentrasi pencemar yang diterima masyarakat, apa yang harus kita tahu? Yang harus kita tahu adalah sumber-sumber emisi di sekitarnya apa saja. Oh, mungkin sumber emisi di sekitarnya ada industri, ada transportasi, nah, ya. Terus pertanyaan berikutnya, karena kita dari meteorologi, apakah ada pengaruh nih faktor meteorologi terhadap ini gitu ya. Nah, nanti diukur lagi, nanti ada bisa dengan pemodelan atau bisa dengan mengukur faktor meteorologinya gitu ya. Nanti kita bisa melihat proses itu. Nah, ketika menentukan tujuan agar warna meteorologinya ada gitu ya. Ketika kita menentukan tujuan itu berarti warna meteorologi harus kita masukkan. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana dampak keberadaan PLTU terhadap kesehatan masyarakat ya dari sisi kualitas udara, atau bagaimana dampak keberadaan PLTU terhadap kualitas udara ambien. Tidak hanya itu, tetapi kita harus juga menekankan kepada faktor meteorologi, pengaruh faktor meteorologi terhadap penyebaran emisi dari PLTU misalnya gitu ya. Terhadap dispersi pencemar. Jadi ada ininya. Nanti silakan bisa dieksplor gitu. Tapi memang harus dibatasi karena nanti akan menjadi sangat luas. Katakan tadi bagaimana dampak keberadaan PLTU ya terhadap sekitarnya misalkan. Itu bisa ke masyarakatnya, bisa ke lingkungan, bisa ke faktor ekonomi dan seterusnya. Ya. Kita mau cari yang mana gitu. Kita mau meneliti yang mana. Itu. Konsepnya seperti itu. Jadi kerangka pemikirannya harus dibangun dulu ya. Dibangun kerangka pemikiran sehingga kita sampai kepada tujuan dan kemudian nanti seperti apa melaksanakan penelitian tersebut. Ada lagi yang nanya yang lain mungkin di luar kualitas udara? Boleh? Yang penelitiannya ingin topik lain? Ada? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Silakan nanti ditanyakan lagi kalau ada hal-hal yang perlu. Dalam menyusun kerangka pemikiran, kita akan memerlukan upaya pemahaman teori dan perkembangan ilmu pengetahuan, itu yang saya sampaikan tadi ya. Misalkan kita tahu nih ada pengaruh angin terhadap sebaran pencemar begitu ya. Tapi apakah teori-teori ini masih valid misalkan gitu ya? Masih valid enggak? Nah, tentunya kita harus melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu dari literatur-literatur yang terus
dipublikasikan. Hal ini digunakan untuk menghindarkan adanya disebut dengan riset misconduct, jadi kesalahan dalam penelitian. Ya. Satu yang menyebabkan riset misconduct adalah fabrication. Apa itu fabrication? Membuat sekumpulan data atau kesimpulan tanpa proses pengumpulan data yang sesungguhnya di lapangan. Nah, membuat sendiri data curah hujan. Karena kita di meteorologi ini bertahun-tahun kita mencoba mengolah data, udah tahu nih, gitu ya. Sudah tahu nih curah hujan bulan Januari itu kurang lebih di Bogor sekian, gitu kan. Pada bulan Desember sekian, pada bulan Agustus sekian kurang lebih. Ya udah dibuat aja data curah hujan sendiri, gitu. Kemudian data suhu udaranya juga paling gitu-gitu aja deh ya, sekitar 26, 27, 28, 29 misalkan. Kemudian dibuat. Nah, itu tidak boleh ya. Itu disebut dengan fabrication. Jadi ini sebuah pembohongan. Ya, itu fabrication. Dan ini menyebabkan penelitian menjadi misconduct. Kemudian falsification. Falsification itu memanipulasi data. Datanya sudah ada sebetulnya. Tapi ketika Anda hubungkan, oh, saya itu mendapatkan sebuah teori yang mengatakan ya, kalau konsentrasi pencemar itu akan berkurang ketika stabilitas atmosfernya tidak stabil, gitu kan? Kemudian setelah melihat data atau Anda melakukan pengukuran, ternyata kok berkebalikan, gitu ya. Kok berkebalikan? Pada saat siang hari yang kita asumsikan stabilitas atmosfer itu tidak stabil, kok konsentrasinya meningkat. Nah, kemudian Anda buatlah, pokoknya saya mau menyesuaikan dengan ini deh, biar R kuadratnya besar, gitu. Akhirnya Anda manipulasi datanya, ataupun alatnya, atau prosesnya di lapangan, sehingga data jelek yang Anda anggap jelek itu kemudian menghasilkan sesuatu yang pas banget dengan teori, sesuatu yang R kuadratnya besar. Ini juga tidak boleh. Ya, ini disebut dengan falsification. Padahal mungkin data itu yang Anda dapat itu data ozon misalkan. Kalau ozon siang hari meningkat. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah radiasi mataharinya meningkat yang membantu pembentukan ozon. Nah, kalau Anda tidak tahu teorinya, ya tidak tahu ilmu pengetahuannya, mungkin akan buru-buru aja Anda ubah datanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang membuat riset misconduct itu kesalahan ke dalam penelitian adalah adanya plagiarism. Plagiat itu nyontek, jiplak. Ya, ini tidak boleh. Karena apa? Karena ketika Anda nyontek, jiplak tanpa Anda merujuk ya sumber pustaka yang Anda ambil, itu sama dengan sebuah pencurian. Ya. Anda tidak menghargai hasil karya orang lain juga. Ya, plagiarism. Nah, bagaimana agar tidak plagiat? Agar tidak plagiat, maka tadi kan Anda dalam menyusun kerangka pemikiran ini baca literatur ya, berbagai macam literatur, mau itu buku, mau itu jurnal gitu ya. Maka Anda ramu menjadi kalimat Anda sendiri. Walaupun misalkan dituliskan ya, Anda menulis satu kalimat atau satu alinea penuh, kemudian Anda menuliskan rujukannya. Katakanlah nama saya dirujuk misalnya, Suryanti 2020 misalkan. Tapi satu alinea itu persis plek-plek tulisan saya gitu. Itu namanya juga plagiat. Bagaimana supaya tidak plagiat? Anda ramu kalimatnya. Anda ambil literatur-literatur yang lain untuk mendukung pernyataan tersebut. Sehingga nanti tersusun satu alinea atau kalimat-kalimat yang murni kalimat Anda sendiri tanpa menyalahi hasil-hasil penelitian yang Anda rujuk. Nanti makanya kalau Anda lihat di jurnal internasional ya, itu Anda lihat kan kalau di introduction itu nanti sumber pusakanya bisa 4, 5 untuk satu pernyataan, satu kalimat. Ya. Untuk satu pernyataan, satu kalimat, Anda bisa melihat rujukannya bisa 5 atau 6 bahkan. Nah, artinya apa? Dari 5 dan 6 literatur yang dibaca itu dirangkum menjadi sebuah kalimat yang mewakili isi dari rujukan tadi. Itu tidak plagiat itu. Jadi ada kasus
di tempat kita pada saat mau ujian dicek Turnitin dulu, pakai Turnitin ya untuk melihat plagiarisme. Itu hampir 70% kalau tidak salah. Isinya merah-merah, artinya dia menjiplak tulisan orang lain. Setelah kalau Turnitin kan ketahuan tuh dari mana rujukannya, dari mana mendapatkannya, itu dari beberapa tetapi mayoritas satu tulisan. Ternyata tulisan tersebut adalah penelitian seniornya dia yang di pasca sarjana. Kemudian si datanya hanya diganti. Jadi kalimat-kalimatnya sama, datanya hanya diganti dengan datanya hasil dia. Jadi secara hasil memang hasil penelitiannya dia. Tetapi kalimat-kalimat dalam pembahasan itu dia menggunakan kalimat-kalimat orang itu. Nah, ini juga tidak boleh plagiat. Ya. Ada lagi kasus plagiat, mungkin Anda sudah pernah dengar. Ada yang kasusnya pejabat perguruan tinggi, gitu ya. Ada berbagai macam, ada juga yang dosen menggunakan. Jadi bukan hanya mahasiswa, ada juga dosen yang menggunakan penelitian mahasiswanya dibuat jurnal, padahal itu sudah fix gitu ya, bahwa itu penelitian mahasiswanya. Gitu. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana caranya agar kita tidak plagiat? Kita harus betul-betul memahami teori-teorinya, membaca literatur-literaturnya, sehingga kita punya susunan kalimat sendiri. Gitu ya, terkait apa yang kita teliti, dan kita bisa, kalau Anda sudah punya teori, sudah pemahamannya itu cukup ya, pada saat Anda menulis itu tidak akan kesulitan. Ketika Anda melihat data, oh ini datanya begini, oh kemarin kata teori itu begini, Anda bisa langsung menulis dengan kalimat Anda sendiri. Ya, jadi penekanan saya di sini adalah studi literatur sangat penting ya untuk memberikan wawasan kepada Anda dalam menulis ya, dan juga menghindarkan dari plagiarisme. Ya. Nah, kita mulai ya pada saat mengerjakan misalkan tugas kuliah, tugas praktikum, ya. Anda usahakan tidak nyontek, tidak jiplak, ya. Bahkan mungkin kalaupun Anda menggunakan literatur jurnal, jangan persis sama dengan tulisan di jurnal tersebut. Kalau Anda sudah terbiasa seperti itu, maka mindset Anda juga akan terarah. Ingat kemarin pertemuan kita pola pikir? Masih ingat nggak? Siapa yang masih suka berpikir random dan galau? Kemarin siapa ya? Niko, Bu. Niko ya, mana Niko, ada nggak? Ya, Bu. Masih galau nggak Niko? Kagak, Bu, sekarang Bu, aman, Bu. Sudah aman. Jadi pola pikirnya ya. Pola pikirnya. Ini juga begitu, sama dalam menyusun kerangka pemikiran. Kalau kita sudah terbiasa membaca literatur jurnal, ya kemudian juga konsep bahwa kita menyusun sesuatu sendiri, gitu ya. Maka konsep jiplak-jiplakan akan hilang dari inian kita. Ya. Paham ya tentang fabrikasi atau falsification dan plagiarisme. Nah, biasanya gini nih, apalagi kalau buru-buru. Semester nanti harus sudah presentasi hasil penelitian. Seminar bersama. Waduh, saya belum nyusun laporannya, baru punya data-data. Gimana caranya? Nanti akan ada dua nih, yang kanan dan kiri. Ya udahlah, ambil aja itu tuh yang udah kakak kelas bikin tuh, kamu tinggal ganti-ganti aja angkanya gitu. Kata yang satu, jangan, nanti kamu plagiarisme loh. Ya, jadi pasti ada gangguan-gangguan seperti ini ya, apalagi dalam kondisi buru-buru besok harus ada, gimana lagi gitu, saya udah nggak bisa berpikir nih. Gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu yang terjadi ya. Baik, kita masuk ke hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis
pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai suatu fenomena. Jadi kalau kita sudah membuat kerangka pikir, kemudian kayaknya hipotesisnya tadi ya saya sampaikan. Dugaan saya adalah debit yang diterima di hilir itu sangat-sangat dipengaruhi nanti oleh terbuka atau tidaknya daerah hulu. Walaupun sebenarnya itu sudah menjadi hal umum ya, sudah kita pahami. Tetapi mungkin nanti bisa dispesifikkan. Debit sungai di das Cikapundung, Bandung ya. Das Citarum. Ini fluktuasinya seperti ini karena disebabkan oleh apa? Jadi ada hipotesis. Baru kemudian kita buktikan betul nggak sih? Nah, fungsi dari hipotesis adalah pedoman dan memberikan arah penelitian, dan sumbernya biasanya dari teori kalau pemikirannya deduktif, dan dari pengalaman kalau pemikirannya bisa induktif, fakta dari lapangan gitu ya. Seperti misal saya punya case tentang pendugaan saya, karena saya lebih banyak di kualitas udara. Misalkan saya melihat kok data yang saya dapatkan ozon di satu lokasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan lokasi lain. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak. Kemudian saya coba baca buku-buku dari teori-teori. Di situ teorinya menyebutkan bahwa bisa jadi karena ozon itu ada pengaruh dari prekursor pembentuk, bisa jadi itu sebetulnya karena jumlah nitrogen oksidanya juga meningkat sesuai mungkin jumlah kendaraannya yang meningkat dan seterusnya. Kan itu tuh kita berpikir dari teori itu. Menurut teori ozon meningkat itu karena ada prekursor yang mungkin meningkat, dan prekursor itu berasal dari emisi kendaraan bermotor. Ini kayaknya kendaraan bermotornya tinggi nih di sini. Hipotesis yang harus dibuktikan setelah penelitian. Atau karena saya ke lapangan, saya ke lapangan dulu deh, tadi datanya sudah dapat ya. Nah, saya ke lapangan. Pas saya ke lapangan melihat di situ ada pohon-pohonan yang cukup rimbun. Nah, dari sisi teori saya juga pernah mendapatkan bahwa pohon-pohonan itu serbuk sarinya ya, ada yang atau pohon-pohonannya itu sendiri bisa melepaskan volatil organik kompon ya, senyawa yang mudah menguap, bisa aromatik ya, bisa tidak, dan mempengaruhi. Nah, volatil organik kompon ini mempengaruhi pembentukan ozon yang disebut dengan VOC dari tumbuhan. Jangan-jangan ini nih. Nah, dugaan saya dari sini nih, itu karena berdasarkan penelitian di fakta dari lapangan gitu ya. Jadi kita duga-duga. Nah, ini adalah sumber hipotesis. Jadi pada saat kita memikirkan sebuah hipotesa itu kalau tanpa teori yang mendasarinya mungkin akan sulit. Kemudian kriteria hipotesis itu dinyatakan dengan kalimat yang menyatakan hubungan dua variabel atau lebih, dilandasi argumen berdasarkan teori tadi saya sampaikan. Kemudian mendorong untuk dilakukan pengujian. Lalu disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas ya, konsisten dengan teori yang ada dan memiliki argumentasi yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ya. Jadi misalkan contoh ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan mobilitas sosial, benar apa enggak? Gitu ya. Ini harus dibuktikan. Jadi kita nanti baru penelitian setelah itu untuk membuktikan dugaan tadi. Nah, tipe dan bentuk hipotesis ya. Ada yang substantif, ada yang statistik. Hipotesis penelitian itu substantif, jadi hanya melihat substansinya saja. Kalau statistik biasanya berdasarkan data, kemudian dilakukan perhitungan statistik. Ada H0, H1, misal contoh ada data, 2 deret data yang disebut deret data X dan deret data Y. Gitu ya. Misal kita ingin tahu kualitas udara tahun ini dengan kualitas udara tahun kemarin sama nggak sih? Atau ada peningkatan, atau ada penurunan. Maka untuk itu kita buat satu hipotesis, tidak ada perbedaan antara konsentrasi pencemar X pada tahun ini dan konsentrasi pencemar X pada tahun sebelumnya. Gitu kan.
H1-nya, oh ada perbedaan nih antara keduanya. Nanti kita akan muncul biasanya perbedaan. Oh ini nyata berbeda atau tidak, ya. Ada hipotesis yang direksional atau undirectional. Kalau direksional itu rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru lebih baik daripada metode konvensional. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa disebut direksional ini? Ada yang tahu? Dari contoh ini ada direksional dan undirectional. Izin jawab, Bu. Silakan. Iya, Bu. Kalau menurut saya, kenapa direksional? Karena ini lebih ke sudah memberi kepastian ya, Bu ya, bahwa rata-rata prestasi belajar ini lebih baik gitu. Sedangkan yang undirect ini seperti masih ada keabu-abuan gitu, Bu, yang belum pasti. Ada perbedaan ini kan kita belum tahu ya, perbedaan ini apakah yang baik atau yang buruk gitu. Kalau yang saya lihat itu. Jadi kalau direksional itu sudah dijelasin nih, prestasi belajar siswa yang diajar metode baru lebih baik. Ya. Jadi sudah yakin bahwa metode baru itu akan lebih baik pengaruhnya. Ya. Sedangkan yang kedua hanya bilang ada perbedaan, ya, ada perbedaan, tapi nggak jelas nih perbedaannya itu seperti apa, ya. Oke, betul. Nah, di dalam penelitian ada variabel, ada objek, ya, ada objek yang akan kita selesaikan masalahnya tadi. Seperti tadi kalau misalkan ditanyakan oleh Ihan sama siapa tadi, sama siapa tadi yang kedua, sorry saya lupa, tentang kualitas udara gitu ya. Objek penelitiannya kualitas udara nih, di mana nih, di industri atau di mana. Kemudian yang kedua objeknya adalah mau masyarakatnya atau mau atmosfernya, kan? Nah, kemudian itu namanya objek. Sehingga ini akan menentukan nanti temanya atau topiknya. Nah, objek penelitian ini dibagi dua juga, ya. Ada yang disebut konstanta yang bersifat tetap, ada yang variabel yaitu peubah. Kita harus melihat variabel itu adalah objek penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan, ya, di antara dua individu yang diteliti. Sedangkan kalau konstanta ya konstan sifatnya. Variabel yang dibedakan, variabel juga dibedakan jadi dua, yaitu yang kategoris dan continuous. Atau kategoris itu diskrit, ya, terpisah. Misalkan, oh saya ingin membandingkan pengaruh iklim atau pengaruh musim terhadap produktivitas kerja. Apa variabel yang pembedanya? Misalkan itu tadi antara pria dan wanita, antar usia gitu. Oh ternyata misalkan kalau usia sekian dan sekian tidak ada pengaruh musim kerja aja gitu. Misal gitu ya. Nah, kalau ternyata kalau pria dan wanita ini ada pengaruh pengaruh iklim terhadap produktivitas kerja misalkan. Beda nih antara pria dan wanita, ini bukan bahas gender ya, tapi artinya kita membedakan kategori gitu ya, atau misalkan umur atau kota kelahiran, Bu. Kota kelahiran misalkan. Bagaimana nih produktivitas orang-orang yang lahir di Jakarta dan di Bandung? Wah, bukan rasis ya ini. Ya. Bisa juga bagaimana pengaruh iklim ya terhadap tingkat kelahiran misalnya, ya. Nanti dibedakan antara di Jakarta dan di Bandung, itu namanya diskrit. Variabel kontinu artinya variabel yang tidak berbeda secara kategoris, bersambungan, variabel yang dapat diukur dan ada variabel yang dapat dikendalikan. Oke. Ya. Variabel yang dapat diukur contohnya apa? Berat badan, tinggi badan, lama pendidikan, lama belajar, dan seterusnya. Sedangkan variabel yang dapat dikendalikan adalah prestasi belajar dikendalikan oleh apa? Intensitas belajar, lamanya belajar, pengalaman, ya. Jadi nanti biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Sikap dikendalikan oleh apa? Pendidikan, misalkan banyak informasi yang masuk. Ingat kan kemarin kita bahas tentang bagaimana informasi yang masuk lewat mata dan telinga kita bisa menentukan pola pikir, dan pola pikir menentukan bagaimana kita memutuskan sesuatu ya. Nah, ya nih kok. Memutuskan sesuatu, kemudian bagaimana bersikap. Kalau di sini sikap dikendalikan oleh pendidikan.
Oke, selanjutnya variabel dalam penelitian itu ada yang disebut dengan variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, ini penting walaupun ya kadang-kadang dalam penelitian kita itu tidak selalu saklek gitu ya, ada variabel-variabel ini. Ya, tetapi Anda harus paham apa yang dimaksud dengan variabel bebas dan ada variabel terikat. Karena pada saat ujian kadang-kadang saya suka nanya juga tuh, apa sih variabel bebasnya? Kenapa disebut bebas? Artinya dia tidak dipengaruhi yang lain. Kenapa disebut bebas? Karena tidak terikat. Ya iya, tidak terikat. Kenapa dia bilang terikat? Karena tidak bebas. Bukan begitu ya. Variabel bebas karena dia tidak dipengaruhi oleh yang lain. Sedangkan variabel terikat, maka dia dipengaruhi oleh hal-hal lain. Ya, nanti pada saat penelitian nih, kalau ada variabel terikat ini kita harus melihat apa variabel-variabel yang mempengaruhinya, gitu ya. Kemudian ada juga variabel antara dan pengganggu. Nah, variabel misalkan pengganggu sebagai contoh sebenarnya ya, atau di dalam kualitas udara penelitian itu biasanya ada disebut dengan confounding factor. Jadi kalau misalnya gini, tadi ingin melihat bagaimana pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat. Di situ ada confounding factor, ada variabel yang tidak kita teliti tetapi mempengaruhi. Ada variabel pengganggu, misal secara data ternyata tidak terlihat tuh pengaruh pencemar udara terhadap kesehatan di wilayah itu. Ternyata kalau dilihat pengganggunya adalah atau confounding faktornya adalah ekonomi. Karena daerah itu adalah daerah ekonomi yang lebih baik, mereka secara ekonomi mampu membeli vitamin, membeli makanan-makanan bergizi sehingga daya tahan tubuhnya lebih baik, maka kemudian tidak muncul tuh, tidak terlihat pengaruhnya terhadap kesehatan di situ gitu ya. Bagi contoh, saya pernah dulu ada masa bimbingan penelitian di daerah Jakarta. Kita mengambil data kualitas udara di sekitar wilayah itu dan juga mengambil data penyakit. Kita harapkan ISPA waktu itu. Karena pengaruh kualitas udara terhadap ISPA itu biasanya sangat dekat. Dapatlah data dari puskesmas daerah. Waktu itu di dalam pemodelan yang tinggi pencemar udaranya itu sekitar daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kita waktu itu tidak terlalu memperhatikan kondisi ekonomi. Kita langsung saja bikin, mahasiswa itu langsung saja bikin analisis. Kasih lihat nggak ada pengaruhnya. Tidak ada, di situ tinggi konsentrasi pencemar udaranya, tetapi di puskesmasnya itu tidak ada data ISPA yang berarti. Apa yang terjadi? Bisa jadi warga masyarakat di situ tidak berobat ke puskesmas, mungkin berobatnya ke Singapura gitu kan, karena tingkat ekonomi. Atau masyarakat di situ memang tidak sering terpapar ISPA gitu, karena kemampuan dalam membeli daya ekonominya tinggi sehingga bisa menyiapkan makanan-makanan bergizi dan daya tahan tubuhnya bagus sehingga tidak mudah terserang influenza misalnya. Nah, jadi ini ada variabel-variabel yang bisa mengganggu. Oleh karena itu pada saat penelitian kita harus lihat berbagai variabel yang kemungkinan mempengaruhi. Kalau kita tidak ingin melakukan pengambilan atau tidak ingin memasukkan variabel itu di dalam penelitian, kita harus bikin asumsi. Ya, asumsi. Diasumsikan misalkan tingkat perekonomiannya sama. Padahal bisa jadi beda. Gitu ya. Dan asumsi-asumsi yang lain. Ada penelitian-penelitian yang tidak memerlukan hipotesis. Nah, ini biasanya kayak di penelitian di meteorologi ini juga ada beberapa penelitian yang tidak perlu hipotesis. Ya, tidak harus karena biasanya bisa deskriptif, melihat tren gitu ya, melihat tren data yang secara historis, penelitian yang filosofis, evaluasi dan seterusnya itu tidak perlu hipotesis, ya. Penelitian yang hanya menggunakan satu variabel boleh pakai hipotesis ataupun tidak. Nah, cara pengumpulan informasi atau data nilai dari variabel penelitian ini adalah metodologi ya. Bisa dengan metode wawancara, bisa dengan metode kuesioner atau angket, dan juga observasi untuk data-data yang memang harus diukur. Ya udah tahu lah wawancara itu apa, kuesioner itu apa, observasi itu apa. Ya.
Nah, instrumen pengumpulan data ini untuk sosial biasanya ada angket ya, ada angket terbuka, tertutup, dan gabungan. Terbuka itu biasanya boleh mengisi jawaban apa aja gitu ya di sini. Penantaran apa, di mana, berapa lama, kita kan terbuka ya. Nah, biasanya ini agak sulit bagi peneliti untuk mengambil simpulan, tetapi kecuali kalau sudah punya standar, kalau dia bilang penatarannya di mana, maka poinnya sekian gitu ya. Penataran di luar negeri poinnya sekian, pelatihan dalam negeri poinnya sekian. Nah, itu. Angket tertutup artinya sudah dibatasi, pernah tidak pernah, materinya tertentu gitu ya. Nah, ini angket tertutup. Dan kemudian ada angket campuran, berarti dua hal tadi digabung dalam sebuah angket. Ada lagi yang disebut dengan skala Likert, ya, angket yang telah menyediakan alternatif jawaban. Kita sering ya ngisi ini ya. Ada yang selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sama sekali. Ada yang sangat setuju, abstain gitu ya. Nah, ini biasanya yang sering kita terima, kita juga isi atau kita sebarkan. Jadi nanti akan ada pilihan-pilihan, kemudian kita hitung hasil-hasil itu. Ya, kita bisa nominalkan hasil-hasilnya. Variabelnya juga bisa dirinci menjadi sub-sub variabel dan indikator. Misalkan kalau kita ingin variabel indeks iklim, kita melihat indeks ngas, bisa hujan dan evaporasi, misalkan gitu ya. Subvariabelnya, indikatornya, kemudian nomor pertanyaannya bisa kita susun. Nah, ini. Jadi untuk penugasan, ini bukan praktikum, karena Anda tidak ada praktikum, hanya penugasan saja. Kemarin kan Anda sudah mengumpulkan jurnal ya, kemudian ada tahapan dan metodologi. Kemarin kan kita fokus di metodologinya. Sekarang Anda lihat kerangka pemikiran dari jurnal yang Anda baca kemarin. Dengan jurnal yang sama, tidak perlu mencari lagi, ya. Silahkan disusun kerangka pemikiran apa yang didapatkan dari jurnal tersebut. Bisa dilihat dari bagan, ya. Bisa dilihat dari bagan yang dibuat atau dari kalimat-kalimat biasanya di introduction itu muncul tuh kerangka pikirnya apa. Kemudian yang kedua, apa hipotesis kalau ada hipotesisnya, lalu bagaimana simpulan yang terkait dengan hipotesis. Jadi tidak perlu banyak, kemarin metodologi yang sudah dilihat, sekarang lebih kepada hipotesis dan simpulan ya. Dan juga bagaimana kerangka pikir. Ya, kerangka pikir singkat-singkat saja. Jadi kalau tadi saya coba kembali ke ini. Nah, kembali ke ini contoh ya, contoh yang ini. Ini nanti Anda tinggal dibuat aja bagan mirip seperti ini, boleh bagan, boleh tulisan. Bagaimana kerangka pikir dari jurnal tersebut. Ya. Oh, misalkan ada jurnal tentang apa, nanti Anda sampaikan biasanya di introduction ini, ya. Di introduction ada ini. Jadi tidak sampai ke dalam, karena kalau dalam jurnal itu kan tidak ada tinjauan pustaka ya. Introduction, cukup Anda membaca introduction maka Anda akan bisa mendapatkan kerangka pikirnya. Ya. Kalau hipotesis, ya, hipotesis biasanya ada di ujung dari pendahuluan itu ada tuh ya, apa hipotesa dan kemudian bagaimana simpulan, baru kita lihat di simpulannya. Baik, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ah. Untuk tugas yang ini berarti individu atau kelompok seperti yang kemarin ya, Bu? Sama aja dengan kemarin supaya tidak mencari lagi ya. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa saya memberikan tugas? Aduh, ini tugas terus nih, Bu Ana. Karena supaya Anda juga terbiasa, ini menjadi bekal nanti penelitian. Ya, Anda terbiasa sekarang ya, membiasakan diri membacanya jurnal-jurnal ya. Bukan novel-novel yang romantis lagi. Oh, boleh baca-baca novel ya. Sebagai hiburan. Ya, tetapi supaya ada tersusun satu pola. Ya, kemarin kita kan bicara pola pikir.
Pola pikir itu berdasarkan kepada apa yang seringkali masuk ke indera kita gitu ya, pendengaran, penglihatan gitu ya. Jadi saya ingin mencoba mempersiapkan nanti Anda pada saat menjelang penelitian Anda sudah mempunyai konsep-konsep. Salah satunya bagaimana Anda membuat suatu kerangka pikir. Dan saya tidak minta Anda membuat sebetulnya ya, tetapi membaca dari hasil-hasil orang lain, kemudian Anda coba uraikan sesuai kerangka pikirnya seperti apa. Oke, gitu. Saya tutup dulu sharingnya. Gimana? Ada yang penelitian lagi? Penelitian. Pertanyaan, sorry, kenapa saya jadi penelitian? Ini ada Ari, Amin, Ifrat, bertiga. Ada yang mau ditanyakan? Ini pasti Ari Iswari ya? Wah, nggak muncul nih. Ada Harisma. Wah, di mana nih Harisma posisinya? Sedang di LSI, Bu. Mantep. Sebentar lagi habis itu langsung balik badan tuh ngelihat rak-rak ya. Jurnalnya ada di situ. Sip, sip. Nah, ini ada Ari, Amin, Ifrat. Di mana nih ngezoomnya? Ada Raihan. Ini Bu, di SC FMIPA. Oh, Ada Ifrat, Bu, cuma Ifratnya di belakang layar. di belakang layar. Lagi galau dia, Bu, makanya nggak masuk frame. Halo, wae atuh. Nongol ya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Senang saya melihat senyum-senyumnya gitu atuh. Dari tadi saya menunggu. Aduh, biar semangat saya juga nih. Senyum-senyum ganteng dan cantiknya. Ada Aisyah dan Handini, ada Gebi, ada Yuri. Aduh, sip-sip. Ada Sapaat, ada Fauzi, ada Aden. Aden enggak ya, itu fotonya aja ya. Aden lagi di mana nih? Ada yang tanyakan lagi? Tentang penelitian, jadi jangan galau ya. Walaupun masih 2 semester ke depan. Tapi paling tidak dari sekarang sudah bisa terbangun. Saya mau apa? Pemikirannya terbangun. Ya. Oh, ada Meldiana. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Mudah-mudahan bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang belum paham, monggo silahkan ditanyakan. Ya. Karena nanti jangan sampai pada saat penelitian terus bingung. Jangan galau lagi pada saat penelitian ya. Sekarang udah nggak galau nih, Niko udah nggak galau nih ya. Nanti penelitian jangan galau lagi. Kayaknya Amin yang nggak galau mah ya, Min. Amin nggak galau, Bu, soalnya dia baru dapat pacar. Ini kenapa sih dari kemarin topiknya itu terus? Nggak, Amin kemarin, Bu, galau soalnya sekarang alhamdulillah udah. Aduh. Udah dapat topik ya? Topik pembicaraan maksudnya. Topik penelitian. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan undur diri ya. Saya tunggu kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan pada saat nanti penelitian, mudah-mudahan semakin mantap, semakin lancar ya, dengan konsep-konsep yang sudah lebih difahami karena sudah masuk semester 7 nanti kan, udah 2 semester kemudian dari sekarang udah makin nambah kan pengetahuannya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada saya undur diri, pamit, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Insya Allah minggu depan kita coba offline ya, mudah-mudahan sudah bisa offline ya. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya, jangan dianggap sebagai sebuah beban. Anggap aja lagi nyogok saya biar kasih nilai bagus gitu ya. Bu Ana saya sogok dengan tugas gitu, dapat nilai kan begitu. Itu menyogok yang boleh, itu menyuap yang boleh itu. Menyuap saya dapat nilai bagus dengan tugasnya dikumpulin gitu ya. Oke deh. Nah, saya nanti banyak-banyak ngobrol juga Anda bosen.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat Terima kasih, selalu. Bu.